Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amar Hamsan tanpa pemanis buatan. Ya, jadi pada video kali ini kembali saya menjelaskan soal-soal tentang SKD CPNS tahun ini. Nah, di sini saya akan membahas soal kemampuan figural ya. Di video ini saya akan membahas 3 jenis ya dari soal kemampuan figural, yaitu tentang analogi gambar, kemudian ada ketidaksamaan gambar serta serial gambar. Kemudian saya akan membahas juga soal yang muncul kemarin di SKD CPNS tahun kemarin ya, yaitu tentang soal kemampuan figural yang memuat 9 kotak. Jadi saya berharap kalian semua menonton video ini sampai selesai, karena di akhir video akan ada oleh-oleh seperti biasa. Ya, jadi seperti biasa teman-teman semua, saya memberikan kesempatan kepada kalian semua sekitar 10 detik untuk mencoba memahami ya. Kalau misalkan mau dikerjakan dan dirasa waktunya tidak cukup, itu bisa di stop dulu videonya ya, kemudian dikerja. Setelah itu kemudian kita bahas sama-sama. Baik ya, kita mulai dari soal nomor 9, silakan. Ya, waktu habis ya. Jadi nomor 9 ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang berhubungan dengan soal kemampuan figural ya. Dan saya yakin kalian semua sudah mendapatkan pencerahan untuk soal nomor 9 ini. Coba kita lihat. Di sini lengkapilah pola gambar di bawah ini yang merupakan kelanjutan dari seri gambar yang diberikan. Jadi ini merupakan soal tentang deret gambar. Nah, coba kita perhatikan. Ini gambarnya memuat 4 elemen ya. Ada yang menyerupai huruf Y, kemudian ada segitiga terbalik, T dengan gambar kotak. Kira-kira polanya seperti apa, teman-teman semua? Ini kalau kita lihat dari gambar yang pertama, kemudian ke gambar berikutnya, itu menghadap kebalikannya ya. Ini di atas posisinya, kemudian gambar elemen-elemen ini dia di bawah, kemudian di gambar berikutnya dia di atas, kemudian di sini dia di bawah lagi, dan sekarang di sini adalah di atas. Berarti gambar berikutnya dia akan gambarnya itu elemennya itu ada di bawah seperti yang ini. Yang ini tidak masuk ya. Ini sudah pasti salah. Ini termasuk dan ini juga termasuk. Jadi ada 4 jawaban yang memungkinkan. Nah, sekarang bisa kita akan cek yang setiap elemennya. Mungkin kita mulai dari gambar kotak ya. Ini saya hapus dulu. Kita mulai dari gambar kotak yang di sini. Gambar sebelumnya di sini dia di ujung sebelah kiri, kemudian di gambar berikutnya dia pindah di ujung sebelah kanan. Kemudian di gambar berikutnya dia pindah ya, jadi dia pindah 1 langkah ya untuk gambar kotak ini. Kemudian di sini pindah lagi. Terus di gambar kelima dia pindah lagi di ujung di sini. Maka otomatis di gambar keenamnya dia akan berada itu posisinya di sini. Ya, seperti itu. Berarti ini sudah pasti salah. Ini benar, kemudian ini salah ya, dan ini juga salah. Berarti bisa kita langsung cek jawabannya adalah yang B ya. Oke, jelas ya teman-teman untuk nomor 9 ini. Baik, kita lanjut nomor 10. Coba silakan. Ya, baik, waktu habis. Ini apa jawabannya teman-teman? Ini kan lengkapilah pola gambar di bawah ini yang merupakan kelanjutan ya. Ini sama dengan di nomor 9 deret gambar juga. Jadi kalau misalkan kita mau cari polanya ya, polanya seperti apa? Kadang kita menyelesaikan gambarnya itu kita harus lihat satu persatu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau lihat gambar yang sekaligus ini, teman-teman, ini kalau misalkan kita mau bawa ke rotasi, itu akan ada 2 rotasi yang kita dapatkan. Ada rotasi yang menghadap ke 90 berlawanan arah jarum jam. Ada juga rotasi 90 derajat yang searah jarum jam. Jadi agak rumit kalau kita lihat gambarnya secara sekaligus. Maka kita harus lihat gambarnya satu persatu bagian-bagiannya, yaitu ada yang lingkaran dengan yang tanda panah ya. Coba kita perhatikan dulu yang misalkan yang lingkaran seperti ini. Nah, di gambar berikutnya dia seperti ini posisinya, berarti terjadi rotasi sebesar 90 derajat ya. Begitupun dengan di gambar ketiga. Gambar ketiga ini kalau kita rotasikan 90 derajat, maka gambarnya seperti ini. Kemudian dirotasi lagi 90 derajat.
maka dia seperti ini posisinya. Dan begitu pun seterusnya ya. Ini dirotasi sejauh 90 derajat, maka gambarnya seperti ini modelnya. Kalau begitu di gambar berikutnya ini adalah ini kita rotasi 90 derajat, berarti gambarnya akan seperti ini modelnya. Berarti ini benar ya. Ini salah, ini juga benar. Ini tidak ya, ini salah dan ini juga salah. Seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan yang tanda panah. Kalau tanda panah yang awalnya seperti ini, teman-teman, itu di gambar kedua seperti ini, artinya ada rotasi 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian di gambar berikutnya, ini kita rotasikan 90 derajat, gambar yang seperti ini, ya. Kemudian ini juga kita rotasikan 90 derajat ke kanan, jadinya seperti ini. Ya, ini kita rotasikan 90 derajat, gambarnya horizontal. Dan ini kita rotasikan 90 derajat seperti ini. Berarti gambarnya akan seperti ini modelnya nanti. Nah, tinggal kita padukan kedua gambar ini. Berarti yang benar di sini adalah yang C. Ya, karena di sini tidak ada tanda panahnya. Oke, jadi jawabannya C ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Silakan. Ya, waktu habis ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan apa jawabannya di sini. Pilihlah gambar yang disediakan untuk melengkapi susunan gambar di bawah ini. Jadi, kalau menyelesaikan soal seperti ini, boleh kita melihat gambarnya secara horizontal untuk melihat hubungannya seperti apa. Boleh juga kita lihat secara vertikal. Tapi sepertinya ini bisa kita lihat dari sisi horizontal ya. Apa kata kunci yang bisa kita gunakan di sini? Nah, kalau misalkan gambar yang besar di sini seolah-olah tidak ada yang berubah kecuali arahnya. Maka kita bisa perhatikan gambar yang dia makan ya. Di sini kan satu. Nah, kemudian di sini ada dua gambar yang dia makan ya. Kemudian di sini ada 3 elemen yang dia gambar. Berarti ada penambahan urutan banyaknya yang dia makan. Bagaimana dengan yang di sini? Ini kita bisa fokus ke banyaknya daun. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daun di sini. Kemudian di gambar berikutnya tinggal 1, 2, 3, 4. Ya. Terus yang di sini tinggal 1, 2, 3. Ada 3 daun. Berarti dari baris pertama dan baris kedua ini polanya adalah adanya penambahan ataupun pengurangan elemen. Ya, seperti itu. Nah, artinya kalau misalkan seandainya kita perhatikan yang gambar baris ketiga ini yang polos ya, basi bersih di sini yang ada arsiran full. Berarti kita bisa artikan ya, kita bisa ambil kesimpulan dengan cara melawankan gambar yang pertama. Otomatis gambar yang di sininya itu seperti ini modelnya kurang lebih. Telinganya dia di sini. Karena di sini kan awalnya kosong ya. Kemudian di sini bertambah setengah. Setengah seperti ini. Supaya nanti di gambar berikutnya tinggal ditambah setengah, berarti jadinya satu yang diarsir ya. Berarti ini menyerupai di bagian B ya. Oke teman-teman, saya kira jelas ya untuk nomor 11. Kita lanjut lagi, nomor 12 silakan. Ya, waktu habis ya. Kira-kira polanya seperti apa ini teman-teman? Polanya ini kita bisa perhatikan yang tanda panah dua-duanya ya. Dan ini kita bisa lihat secara horizontal juga ya. Tunggu, ini HP saya lowbat ya. Saya cas dulu teman-teman. Nah, coba diperhatikan. Yang di sini kita bisa, ini kan tanda panahnya menghadap ke atas. Ini juga ya double. Tiba-tiba ini menghadap ke bawah. Polanya seperti itu ya. Ini juga menghadap ke atas. Kemudian 2 kali menghadap ke atas, kemudian ke bawah. Berarti ini 2 kali menghadap ke atas pastinya ya. Otomatis akan seperti ini modelnya. Ini sudah benar ya. Ini salah, ini benar ya. Ini juga benar. Seperti itu. Kemudian tinggal kita lihat tanda panah yang satunya. Ini berlawanan. Naik, kemudian ke bawah ya. Kemudian ke atas lagi. Ini ke kanan, ke kiri, ke kanan lagi, berarti selang-seling. Ini ke bawah, berarti nanti di sini ke atas, ya. Kemudian ke bawah lagi seperti ini. Berarti gambarnya menyerupai seperti ini modelnya, yaitu jawaban tepatnya adalah yang A, ya. Oke, jelas ya.
Next lagi nomor 13, silakan. Ya, waktu habis ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan bagaimana polanya ini, teman-teman. Ini boleh misalkan kita langsung melihat banyaknya arsir dengan yang polos. Setiap baris kalau kita lihat ada dua yang diarsir dengan ada satu yang polos ya, dalam satu baris seperti itu. Ah, ini ada dua yang polos di sini, ada dua yang diarsir ya, ada satu yang polos. Begitupun yang di sini ada dua yang diarsir, ada satu yang polos. Berarti di sini tinggal ini kan sudah ada yang polos, berarti kita cari yang diarsir ya, setengah. Ini sudah pasti salah, gitu ya. Kemudian di sini dia saling tegak lurus, ya ada yang horizontal, ada yang vertikal maksud saya. Ini yang horizontal. Ini vertikal, ini horizontal. Ini horizontal berarti kita cari yang vertikal seperti ini. Berarti jawabannya adalah D. Ya, langsung saja. Bisa ya, teman-teman? Lanjut lagi nomor 14, silakan. Ya, waktu habis ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan ya. Apa jawabannya di sini? Ini kalau kita lihat ini merupakan soal tentang analogi gambar ya. Karena di sini hubungan gambar, hubungan yang sama antara gambar 1 dan 2 dengan 3 dan 4 hubungannya seperti apa. Ini kalau misalkan kita mau lihat, boleh kita melihat dari yang garis ini yang sejajar. Di gambar kedua ini dia turun di sudut kanan bawah, gitu ya. Berarti kalau ini di sudut kiri atas, maka pindah nanti di kanan bawah seperti ini modelnya. Berarti yang seperti ini modelnya ini adalah, ini sudah pasti salah, ini benar, ini salah juga ya. Dan ini juga salah. Berarti langsung saja B jawabannya ya. Saya kira cukup jelas untuk yang nomor 14 ini. Kalaupun misalkan kalau ada yang sama ya seperti ini modelnya, berarti kita lihat gambar elemen yang satunya. Kalau ini berarti ini yang tanda garis kemudian tambah plus, dia pindah di kanan atas untuk di gambar berikutnya. Tapi posisinya terbalik ya. Yang awalnya di sini garis di dalam, tanda panah, tanda tambah di luar. Di sini dia justru tanda tambahnya dia di dalam, gitu ya. Jadi kalau ini kita ikuti, berarti dia akan seperti ini modelnya. Ya, sehingga memang yang pantas di sini adalah yang B, meskipun ini juga ada, tapi dia sudah salah di bagian elemen yang satunya yang di sini, ya. Oke, jelas ya, teman-teman. Next, nomor 15, silakan. Ya, nomor 15 ini juga merupakan soal tentang analogi gambar ya. Karena kita mencari hubungan yang sama, gambar 34 dengan 1 dengan 2. Kalau ini saya kira cukup jelas ya, antara gambar pertama dengan gambar kedua. Gambar pertama ini kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian yang sama banyak. Ya, berarti gambar ketiga ini kita juga bagi menjadi 8 bagian yang sama banyak. Berarti kalau kita bagi ini jawabannya adalah yang A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Saya kira cukup jelas ini. Tidak usah kita jelaskan panjang lebar. Nomor 16 silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Apa jawabannya di sini? Jawabannya adalah yang D. Oke, bagus sekali. Ini adalah gambar yang berbeda ya. Berarti kita kesamaan gambar. Kita cari satu gambar yang tidak sama, yang tidak masuk kelompok gambar yang lainnya. Ya, di D ini kenapa D? Karena ada gambar persegi panjang yang muncul. Sementara A, B, C, E tidak ada gambar persegi panjang. Ini justru hilang tanda plusnya. Tanda plus ini diganti oleh tanda persegi panjang ya, seperti itu. Jadi alasannya ini adalah satu-satunya gambar yang memiliki gambar persegi panjang, ataukah pilihan D ini tidak masuk ke kelompok ABCE. Kenapa? Karena dia tidak memuat tanda plus ya, seperti itu.
Oke, jelas ya. Nah, nomor 17 silakan. Oke, waktu habis ya. Apa di sini jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya yang A. Oke. Apa di sini bantuannya? Di sini kan satu gambar yang berbeda dengan yang lainnya. Ini petunjuknya adalah kita fokus di arsiran yang warna hitam. Kalau kita perhatikan BCDE ini, arsiran warna hitamnya itu dia terletak di bagian pojok di bawah. Ada yang pojok kanan, ada juga yang pojok kiri. Ya, seperti itu. Sementara yang A ini, selain gambarnya ini dia tidak memiliki titik sudut, karena kan BCDE ini memiliki titik sudut, gitu ya. Kalau yang A ini tidak memiliki titik sudut, terus sementara arsirannya itu dia bukan di bawah, tapi dia di atas, ya. Sehingga yang A ini tidak termasuk kelompok BCDE, ya, seperti itu. Baik, untuk soal ini ada 3 nomor ya, saya jadikan sebagai oleh-oleh. Ini sebagai oleh-oleh pertama, coba-coba dicari jawabannya, teman-teman. Kemudian oleh-oleh berikutnya ini, oleh-oleh kedua, terus oleh-oleh ketiga, ini ya, teman-teman. Jadi saya berharap kalian semua coba-coba kerjakan ya, dan kirimkan jawabannya di kolom komentar. Kalau bisa, disertai alasannya kenapa Anda memilih opsi itu, apakah ABCD dan seterusnya ya. Baik, sekiranya untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal SKDT UCPNS untuk di pembahasan video selanjutnya. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.